Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada para imam dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidangan sudah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semua telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan ada yang lain menangkap hamba-hamba itu dan menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah sang raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana, lalu membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang yang jahat dan orang-orang yang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana saudara masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta? Tapi orang itu diam saja. Maka raja itu lalu berkata kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Dan di sana akan ada ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikitlah yang dipilih. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini berbicara tentang perumpamaan tentang perjamuan pernikahan anak seorang raja, mungkin seorang putra mahkota. Dan perumpamaan ini ditujukan kepada para penatua, kepada imam kepala. Siapa sebenarnya mereka? Mereka adalah orang-orang yang bertugas menjaga bait Allah, yang bertugas merawat bait Allah. Tetapi apa yang dilakukan? Mereka tidak menjaga dan merawat bait Allah, malah menjadikan tempat suci ini sebagai tempat bisnis, tempat mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri. Jadi mereka mengizinkan penjual-penjual hewan kurban. Kenapa? Karena mereka dapat komisi. Mereka mendapatkan bayaran. Sehingga yang mereka cari adalah diri sendiri dan bukan untuk melayani Tuhan dan melayani umat Allah. Dan perumpamaan ini ditujukan kepada mereka dari Yesus. Jadi kita bisa lihat sekarang siapa sebenarnya tamu-tamu yang tidak mau datang ini. Ya, tamu-tamu yang tidak datang ini adalah para penatua bangsa Israel yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Kalau berbicara tentang perumpamaan, saya selalu mengajak teman-teman untuk melihat hal-hal yang mengejutkan. Hal-hal yang tidak biasa. Tapi mungkin karena kita sudah mendengarkan perumpamaan ini berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kali ya, kita pun kehilangan kejutan ya, unsur-unsur elemen-elemen yang mengejutkan dari perumpamaan ini. Mari kita coba dalami sedikit. Ini adalah pesta pernikahan ya, sebuah perjamuan yang tidak biasa. Kenapa? Karena ini perjamuan seorang pangeran, anak raja. Bahasa Inggrisnya royal wedding. Coba bayangkan teman-teman suatu hari mendapatkan undangan ya dari Ratu Inggris. Anda diundang untuk menghadiri
pernikahan anak saya, sang putra mahkota. Tiket pesawatnya sudah di sana, ya. Akomodasi semua sudah disiapkan. Ya. Siapa sih yang gak mau pergi? Ini kesempatan sekali seumur hidup. Dan kita tahu kalau kita tidak pergi, kita tidak menghormati undangan yang sangat berharga ini. Kalau saya dapat undangan ya pasti pergi. Kapan lagi pergi? Ke Inggris ya. Tetapi kita lihat di sini para tamu undangan, mereka tidak menghargai sama sekali betapa pentingnya undangan ini. Betapa pentingnya undangan dari sang raja. Dan mereka lebih memilih melakukan hal-hal biasa mereka yang mereka lakukan sehari-hari. Siapa yang tidak terhina ya dengan seperti ini? Sudah disiapkan, sudah diundang, sudah dihormati dengan undangan itu, malah tidak datang. Hanya karena urusan-urusan sepele. Tidak hanya itu, yang kurang ajar, ya utusan yang berundangan masih disiksa. Masih dibully. Ya gimana sang raja tidak marah? Ya. Bagaimana sang raja tidak marah? Tapi kita lihat, itu salah satu yang mengejutkan. Kemudian sang raja juga bisa kita sebut sebagai raja yang murah hatinya luar biasa. Tamu undangan pertama tidak datang, dia pun mengundang semua orang. Dan ini juga tidak wajar. Tidak wajar. Kenapa? Karena siapa di antara kita kalau ada undangan, kalau buat resepsi atau acara, ya hajatan gitu ya. Terus kebetulan gak semua tamu datang dan masih ada tempat yang bisa diisi. Siapa di antara kita akan mengundang ya, orang yang lagi nongkrong di depan? Biasanya gak ada. Atau kebetulan di depan lagi ada demo gitu ya, menentang Omnibus Law. Terus kita undang, masuk dulu, undangan dulu. Saya rasa tidak akan seperti itu. Tapi kita lihat bagaimana raja yang satu ini membuka dirinya, membuka perjamuannya untuk semua. Dan siapa sih orang-orang yang diundang terakhir ini? Ya kita semua. Kita semua. Orang-orang yang sebenarnya tidak pantas, tapi Tuhan masih undang. Tetapi ada satu lagi yang perlu kita lihat, bahwa ada satu tamu yang datang tidak menggunakan pakaian pesta. Pakaian yang seharusnya dipakai. Biasanya kan kalau kita wajar, kalau kita pergi ke undangan atau pergi ke resepsi, ya kita pakai baju yang sewajarnya, baju yang pantas. Ya pakai batik, ya pakai apa lagi? Pakai kemeja, pakai jas, mungkin ada yang pakai kebaya, ya. Jadi sangat wajar. Bahkan tidak perlu di hotel, bahkan undangan-undangan, kalau saya dapat undangan orang-orang yang sederhana juga, umat yang sederhana ya, saya datang dengan memakai pakaian yang patut dan sewajarnya. Kenapa? Karena ini tanda hormat saya kepada yang telah mengundang. Pada yang telah mengundang. Masa kalau ke undangan kita hanya pakai kaos biasa, celana pendek, sama pakai celana sepak bola. Itu bukan buat keundangan, main bola. Jadi kita tahu bahwa keundangan atau ke pesta, resepsi, ya setidaknya minimalnya kita mempersiapkan diri dengan menggunakan pakaian yang wajar. Pakaian yang seharusnya dan selayaknya. Kalau kita ke sana dengan pakaian seadanya, apalagi pakaian mau tidur ya, pakaian mau berkebun, pakaian mau main bola, itu namanya menghina ya, yang punya acara. Itu menghina sang tuan rumah. Wajar jika sang raja marah di sini. Wajar jika sang raja membuang, ya, mengusir tamu yang tidak pantas ini ke kegelapan yang paling gelap. Jadi kita bisa lihat sejarah konteksnya ya. Hal yang diharapkan tidak terjadi. Mungkin kita bertanya-tanya, Romo, apa sih sebenarnya makna dari
pakaian pesta ini? Apa sih sebenarnya pakaian pesta ini? Kalau teman-teman baca kitab Wahyu 19 ayat 8, di Wahyu 19 ini juga ada sebuah pesta pernikahan. Sebuah perjamuan besar. Perjamuan apa? Perjamuan anak domba Allah. Pesta pernikahan anak domba Allah. Dan dikatakan di sana yang hadir itu mengenakan baju linen. Karena linen halus itu adalah perbuatan benar orang-orang kudus. Jadi dikatakan bahwa baju pesta yang mereka pakai adalah perbuatan benar. Perbuatan kudus. Perbuatan baik. Jadi kalau kita lihat konteksnya dan kita coba pahami perumpamaan ini, kita sebenarnya tidak pantas ya untuk ikut perjamuan Tuhan. Untuk menjadi bagian dari kerajaannya. Untuk menjadi bagian dari gerejanya. Tapi Tuhan tetap mengundang kita. Tuhan tetap mengajak kita menjadi bagian dari kerajaannya. Jadi bagian dari keluarganya. Nah, iman itu seperti merespon ajakan dan undangan Tuhan menjadi bagian dari keluarganya. Menjadi bagian dari perjamuannya. Tetapi iman saja tidak cukup. Iman kita harus berbuah dalam perbuatan baik kita. Iman kita harus berbuah menjadi kasih. Jadi iman itu seperti kita datang ke perjamuan Tuhan dan pakaian yang kita pakai adalah perbuatan baik kita yang tumbuh dari iman yang kita berikan kepada Tuhan. Ya, sekali lagi ini sebenarnya prinsipnya sering saya bilang, prinsipnya itu rahmat Tuhan itu ya cuma-cuma. Tidak ada yang bisa mendapatkan rahmat Tuhan. Tapi walaupun cuma-cuma bukan berarti murahan. Kita selalu dipanggil untuk melakukan bagian kita juga. Perbuatan benar tentunya bukan sebagai alat tawar-menawar dengan Tuhan, melainkan sebagai tanda terima kasih kita. Kalau kita lihat konteksnya yang lebih besar, kenapa kita berbuat baik, kenapa kita perlu berbuat benar, bukan karena kita ingin menyogok Tuhan ya, bukan karena ingin tawar-menawar dengan Tuhan, tapi karena kita bersyukur sudah menjadi bagian dari perjamuan kudusnya. Kadang-kadang pola berpikir ini yang sering kita tidak miliki. Kita masih punya iman yang saya sering sebut sebagai iman anak-anak kecil. Iman recehan. Iman balita. Atau bahasa kerennya iman transaksional ya. Transactional faith. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa perbuatan baik kita, doa-doa kita bisa kita gunakan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tuhan, saya sudah berdoa setiap hari. Tuhan, saya sudah ke gereja tiap hari Minggu. Tuhan, saya sudah berdoa novena. Tuhan, saya sudah adorasi 8 jam. Waduh. Saya sudah ikut misanya Romo Bayu. Bahkan sudah subscribe YouTube channelnya. Sekarang Tuhan, saya ingin saya menjadi kaya. Tuhan beri saya mobil Ferrari. Ya bukan seperti itu. Apapun yang kita lakukan tidak bisa menyogok Tuhan. Apapun yang kita lakukan tidak bisa menjadi semacam bahan tawar-menawar dengan Tuhan. Tetapi kenapa kita masih terus berbuat baik, berbuat benar? Karena kita bersyukur bahwa kita sudah menjadi bagian dari kerajaannya. Sudah menjadi bagian dari keluarganya. Ya, jadi kita menghormati Tuhan yang sudah mengundang kita pada perjamuannya yang kudus. Sebagai seorang imam, saya juga menyadari kenapa kok saya yang dipilih ya.
sebagai seorang imam. Pinter ya nggak terlalu ya. Tangan saya kotor dengan dosa ya. Mulut saya rombeng ya. Ya muka lumayan ganteng lah ya. Tapi kenapa saya masih dipilih Tuhan untuk menjadi imamnya? Saya juga tidak tahu. Tetapi realitas di mana saya sudah dipilih Tuhan sebagai imam, ini suatu realitas yang membuat saya bersyukur. Dan karena saya bersyukur, saya tidak mau mengecewakan Tuhan yang sudah memberikan rahmat ini. Dan saya pun bekerja keras sebagai seorang imam. Untuk melayani misa sebaik-baiknya, mendengarkan pengakuan dosa, bangun tengah malam dipanggil romo ada perminyakan. Ya, siap ya. Semua untuk melayani Tuhan dan sesama. Walaupun saya tidak sempurna. Begitu juga dengan suami dan istri. Kenapa menikah? Bukan karena sekedar memenuhi kebutuhan fisik, biologis, mencari stabilitas ekonomi, atau hanya ketertarikan emosional, tidak. Karena kita percaya bahwa suami dan istri disatukan Tuhan sendiri agar mereka bisa bahagia. Dan dengan memberikan diri sepenuhnya kepada suami dan istri, hanya disitulah kita menemukan kebahagiaan sejati. Begitu juga dengan orang tua. Tugas utama orang tua, saya selalu bilang, bukan hanya untuk mendidik anak menjadi seorang yang sukses. Bukan sekedar mendidik anak menjadi orang yang kaya raya. Bukan sekedar orang yang berpengaruh secara politik atau ekonomi. Bukan hanya menjadi seorang yang terkenal. Tapi mendidik anak menjadi orang kudus. Kenapa? Karena anak-anak kita adalah berkat dari Tuhan. Dan sebagai rasa syukur, kita kembalikan anak kita kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Kadang-kadang saya juga tanya kepada ibu-ibu ya. Ada kelompok ibu-ibu yang setiap hari Sabtu mendoakan romo-romo ya. Panggilan untuk romo-romo. Dan satu hari saya tanya ke seorang ibu yang anggota kelompok komunitas pendoa ini. Bu, anaknya berapa? Iya, anak saya 3. Cowoknya berapa, Bu? Cowoknya 1. Oh iya. Ibu kan mendoakan untuk panggilan romo-romo ya, betul. Mau nggak anaknya jadi romo? Dia bilang apa? Aduh, jangan romo, jangan dia. Loh, kenapa? Eman nih, anak saya ganteng ya. Waduh, saya sakit hati ya. Saya dipikir dalam hati, emang saya kurang ganteng apa ya? Makanya jadi romo ya. Karena kadang-kadang ya, kalau ada romo ganteng, dibilangnya apa? Sayang jadi romo. Lebih baik jadi menantu saya. Ya. Tapi kalau ada romo jelek, bilangnya apa? Pantesan jadi romo ya. Jadi saya kalau punya putra putri ya kita berikan kembali kepada Tuhan. Hidup kudus, menjadi orang-orang kudus ya, entah nanti ke depan menjadi hidup berkeluarga atau menjadi romo atau suster ya, kita dukung sepenuhnya. Menjadi berkat bagi banyak orang lain, bagi banyak orang. Saya ingin menutup homili saya dengan menceritakan tentang seorang remaja yang kemarin baru saja dinyatakan oleh gereja sebagai seorang beato. Beato itu artinya yang terberkati. Satu langkah lagi menjadi seorang santo, ya, seorang santo. Tentunya teman-teman yang rajin ikut medsos ya akan tahu siapa orang ini ya, remaja ini. Namanya Carlo Acutis, ya, Carlo Acutis. Dan dia seorang remaja yang meninggal masih usia 15-16 tahun. Karena sakit. Kenapa kok dia bisa jadi seorang kudus, menjadi seorang yang terberkati ya? Kalau kita lihat hidupnya sangat menarik, dengan sangat sederhana dan sebenarnya sama dengan kita semua, anak-anak muda zaman sekarang.
Dikatakan bahwa Carlo ini suka main PlayStation. Waduh. Saya ingat waktu saya SMP saya juga suka main PlayStation. Jadi saya ada harapan, masih ada harapan jadi santo ya. Tapi jadi santo ini bukan karena PlayStation-nya atau karena dia jago main komputer, bukan. Tetapi karena walaupun dia masih muda, dia sudah hidup dalam kekudusan. Dia berusaha setiap hari ikut ekaristi. Dia seminggu sekali bahkan berusaha untuk mengaku dosa. Kemudian dia punya diary, buku catatan harian, di mana dia mencatat perbuatan-perbuatan baiknya untuk Tuhan. Dan setiap kali dia gagal untuk melakukan perbuatan baik itu, dia berdoa supaya diberi kesempatan melakukannya lagi. Dan satu hal yang luar biasa adalah dia punya devosi yang luar biasa kepada ekaristi. Dia merupakan waktu dia sudah kenal komputer dan internet, dia mulai mencari banyak data tentang mukjizat ekaristi di berbagai tempat di penjuru dunia. Dan dia kemudian buat situs atau website tentang mukjizat ekaristi ini. Dia mengajak banyak orang melalui medsos ya, untuk kembali kepada Tuhan, untuk menghargai dan menyembah Tuhan yang benar. Dia suatu hari menulis, saya sedih. Kenapa? Karena orang kalau datang ke stadium ya, ke stadion nonton bola gitu, pasti penuh. Tetapi kenapa saat ke gereja kok gak penuh? Padahal kita berjumpa dengan Tuhan sendiri. Dengan Tuhan sendiri. Ya sayangnya dia cita-citanya pengen jadi Romo. Tapi sayang waktu usia 15-16 dia sakit. Sakitnya apa? Dia kena leukemia. Dan kita tahu leukemia ini penyakit kanker yang sangat berbahaya. Dan sakitnya luar biasa. Tapi waktu dia sakit dia tidak mengeluh sedikit pun. Dan dia bahkan bilang bahwa sakitnya ini, penderitaannya ini saya persembahkan kepada Tuhan. Bagi gereja dan bagi paus. Dan juga bagi orang-orang berdosa. Jadi kita pun bisa belajar banyak dari Beato Carlo Acutis yang masih sangat muda. Tetapi dengan tidak menjadi halangan untuk menjadi kudus. Untuk hidup suci dengan kesederhanaan. Dengan melakukan hal-hal baik yang sederhana setiap hari. Beato Carlo Acutis, doakanlah kami.